Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Saipudin dari program studi pendidikan ekonomi dengan NIM 18722500025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jurnal penyesuaian dan jurnal penutup demi memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SE, MAK. Jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi, seringkali saldo tercatat di perusahaan, entitas ekonomi, tidak dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini karena sebagai sebab. Antara lain, yang pertama, munculnya hak dan kewajiban akibat transaksi yang telah dilakukan. Misalnya, hak dan kewajiban atas bunga, kewajiban gaji, dan sebagainya. Yang kedua, terjadinya pemakaian atas aset lancar yang tidak langsung dicatat karena keinginan simpel dalam pencatatan, perlengkapan, bahan habis pakai. Yang ketiga, terjadinya kerugian aset, kekurangan kas setelah dilakukan pengecekan akhir jumlah uang tersimpan, risiko uang palsu, dan sebagainya. Yang keempat, adanya pengurungan masa manfaat aset karena pemanfaatan pada periode yang bersangkutan, pengalokasian harga perolehan dari periode yang memperoleh manfaat aktiva tetap. Pengelompokan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, pos penangguhan atau deferral dilakukan dengan mencatat transaksi sedemikian rupa sehingga menunda pengakuan beban dan pendapatan. A. Beban ditangguhkan atau belum dibayar di muka merupakan pos yang sejak awal dicatat dalam rekening aktiva, tetapi pada saat akhir periode harus dibebankan sebagai beban atas sejumlah yang terpakai selama operasi normal usaha entitas ekonomi, misal sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. B. Pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka pada masa awal dicatat dalam pos aktiva, sehingga pada akhir periode akuntansi memerlukan pembebanan atas manfaat yang telah diberikan. Contoh, pendapatan sewa diterima di muka, pembayaran majalah diterima di muka, dan lain-lain. Yang kedua, pos akrual. Timbul tidak adanya pencatatan beban yang terjadi atau pendapatan yang dihasilkan. A. Beban yang terjadi tetapi belum dicatat. Contoh, beban gaji dan beban upah yang belum dibayar, beban bunga yang belum dibayar. Yang B. Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam rekening. Contoh dari rekening ini adalah jasanya telah diberikan, akan tetapi belum ditagih sehingga belum dilakukan pencatatan. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan Adi neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2006. Data untuk pembuatan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. 1. Kerugian piutang dagang tahun ini ditaksir 10% dari saldo piutang. 2. Persediaan barang dagangan akhir 150 juta. Yang 3. Asuransi yang dibebankan sebagai biaya pada tahun ini adalah 600.000. Keterangan asuransi untuk masa 2 tahun mulai Juli 2006. Keempat, setelah dilakukan pengecekan bahan habis pakai akhir tahun tinggal 100.000. Kelima, kendaraan tahun ini didepresiasikan 25%. Keenam, gedung tahun ini didepresiasikan 5%. Ketujuh, gaji yang masih harus dibayar yaitu sebesar 1 juta. Nah, ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian yang harus dibuat. Sekarang kita lanjut ke jurnal penutup. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal seperti penjualan dan akun-akun lain yang terkait
dengan penjualan, pembelian, dan akun-akun lain yang terkait dengan pembelian, pendapatan, dan beban. Fungsi jurnal penutup. Dengan demikian, fungsi jurnal penutup adalah A. Menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban. B. Memindahkan, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. C. Menghitung modal akhir periode. Nah, ini adalah contoh akun-akun yang ditutup. Nah, ini adalah contoh menutup akun pembelian dan akun-akun lain yang terkait. Ini adalah contoh dari menutup akun PRIP dan menutup akun ikhtisar rugi atau laba. Nah, jurnal penyesuaian, jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal umum. Nanti akan masuk ke buku besar, lalu ke style penutupan. Begitupun jurnal penyesuaian masuk ke buku besar, lalu ke style penutupan. Dan juga jurnal penutup masuk ke buku besar, lalu ke style penutupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.